Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Reza Hanafi Lubis selaku pembimbing dan penguji, yang saya hormati Bapak Haidir Lubis MPD selaku pembimbing dan penguji, yang saya sayangi Ananda Anissa Fitriagea. Pagi hari ini kita akan mendengarkan seminar proposal dari mahasiswa kita yaitu Anissa Fitriagea. Kepada Anissa kami berikan waktu selama 10 menit untuk mempresentasikan hasil seminar proposalnya. Langsung saja kepada Anissa kami persilahkan. Ya, Bu, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hormati Ibu Cynthia Fahmi SPD FI selaku doping 1 saya. Dan kemudian yang saya hormati Reza Hanafi Lubis SE selaku doping 2 saya, dan yang saya hormati Bapak Haidir SPDI MPD selaku penguji saya. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan hasil dari proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek. Ini adalah latar belakang masalah. Corporate Social Responsibility atau CSR atau biasa disebut dengan tanggung jawab sosial adalah inti dari etika bisnis perusahaan yang bersifat wajib bagi untuk menerapkan hingga dapat beroperasi dengan semakin membaik. Pelaksanaan CSR juga akan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan perhatian penting dan konsep bagi investor, karena merupakan target dan tujuan bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai pada suatu perusahaan akan meningkat jika perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, lingkungan hidup, atau lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Di sini saya data rata-rata CSR dan nilai perusahaan pada perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai 2018, yaitu ada CSR pada ekonomi tahun 2016 senilai 0,021, tahun 2017 senilai 0,011, pada tahun 2018 senilai 0,012, dan pada CSR indikator lingkungan pada tahun 2016 senilai 0,6, pada tahun 2017 senilai 0,068, pada tahun 2023. Kemudian CSR indikator sosial pada tahun 2016 0,059, pada tahun 2017 nilai 0,063, pada tahun 2018 nilai 0,61. Selanjutnya, nilai perusahaan. Pada tahun 2016 senilai 160,6, pada tahun 2017 senilai 163,03, pada tahun 2018 senilai 76,86. Nah, di sini didapatkan identifikasi masalahnya. Yang pertama yaitu penurunan pengungkapan CSR dari tahun 2016 sampai 2018. Yang kedua, penurunan nilai perusahaan dari tahun 2016 sampai 2018. Dan yang ketiga, rendahnya perusahaan yang mengungkapkan CSR dari tahun 2016 sampai 2018. Di sini batasan yang saya gunakan yaitu pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Masalahnya yaitu apakah ada pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Tujuan penelitiannya yaitu guna mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018.
Manfaat dalam penelitian ini ditujukan bagi penulis guna untuk mengembangkan pemikiran dari penulis dan menambah ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua bagi perusahaan guna untuk mengetahui pentingnya menaikkan pertanggungjawaban sosial yang diungkapkan oleh perusahaan dan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya yaitu guna sebagai bahan referensi tambahan dan sebagai perbandingan bagi peneliti lain dalam hal pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan atau kajian yang bersangkutan. Nah, di sini hipotesisnya yaitu ada pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Langsung Saya Langsung Pak, dengan pustaka. ya, langsung saja ke kerangka konseptualnya. Lewat. Nah. Pengungkapan CSR yaitu variabel X diduga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Langsung saja saya akan menjelaskan metode penelitian. Di sini ada desain penelitian, saya menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018 yang berjumlah 53 perusahaan. Kemudian sampelnya saya menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampel dan mendapatkan 31 perusahaan. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id dan situs www.ok.com. Waktu penelitian dimulai dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020. Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR yang diukur menggunakan indikator Corporate Social Responsibility Disclosure Index atau CSRDI berdasarkan indikator GRI atau Global Reporting Initiative G4 yang terdiri dari 91 item. Kemudian variabel terikat penelitian ini adalah nilai perusahaan dan menggunakan indikator earning per share atau EPS. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumen yaitu data laporan tahunan dari perusahaan industri barang konsumsi tahun 2016 sampai 2018. Kemudian ada penelitian ke perpustakaan yaitu melihat buku-buku yang ada di perpustakaan serta referensi lainnya. Kemudian teknik analisis data. Dalam penelitian ini, alat bantu yang digunakan yaitu IBM SPSS versi 22 dan menggunakan yang pertama ada analisis regresi linier sederhana, yang kedua ada uji koefisien determinasi atau uji R, yang ketiga ada uji parsial atau uji T. Sekian presentasi dari saya. Kurang maaf, saya kembalikan kepada Ibu Devi. Oke, terima kasih Nisa. Silakan stop dokumennya, stop share-nya. Oke, langsung saja kepada Pak Haidir, kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dewi sebagai Kaprodi, kemudian sekaligus sebagai dosen pembimbing 1. Kemudian yang saya hormati Pak Reza Hanafi sebagai dosen pembimbing 2, anak kami Saudara Anissa Fitrigia. Pertama, terima kasih atas presentasenya. Alhamdulillah apresiasi kita ini adalah yang pertama dalam rangka seminar proposal online dan cukup berikan sejarah juga ini. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin kami tanyakan kepada Saudari Anissa Fitrigia. Secara sederhana mungkin kamu bisa menjelaskan apa yang memberikan alasan kenapa kamu memilih judul ini sebagai
judul proposal skripsimu? Karena ini kan berkaitan dengan KSR. Ya, silakan. Terima kasih kepada Pak Haidir yang telah memberikan pertanyaan. Iya. Menjawab secara ringkas. Menurut saya, alasan saya kenapa memilih judul ini, Pak, kan corporate social responsibility adalah tanggung jawab sosial. Nah, di mana perusahaan itu harus memikirkan bukan hanya sekedar laba ataupun profit perusahaan itu sendiri, melainkan juga kepentingan dari stakeholder atau para pemangku kepentingan yang lain seperti para penanam modal. Dan di sini kan tanggung jawab sosial, berarti tanggung jawab sosial di situ diletakkan kepada sosial yang lain. Para customer di pabrik, berarti kan di lingkungan pabrik itu juga termasuk sosial. Jadi di situ mereka juga harus memperhatikan cara mereka bersosial gitu, Pak. Menentukan bagaimana mereka menjalankan perusahaan itu bermanfaat bagi mereka dan juga makhluk sosial lainnya, masyarakat sekitar dan para pelanggan dari perusahaan itu sendiri gitu, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian ini kan ada batasan masalahnya. Iya, Kalau ini kan, ini batasan masalahnya kamu tuliskan adalah pengaruh pengungkapan KSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang sudah barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Dengan memperjelas, ini batasan masalahnya, saya pikir kan kalau kita lihat ternyata kan mungkin perlu kamu lebih spesifikkan batasan masalah ini. Karena kan kalau kita lihat KSR ini kan seperti sumbangan perusahaan terhadap masyarakat sekitar, ya kan? Iya, Pak. Kemudian pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar, ini kan besar juga, Kak. Sangat luas juga ini barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 ini ya. Mungkin kamu lebih bisa menspesifikkan batasan apakah semua barang konsumsi itu kita teliti ya kan. Mungkin perlu juga kamu lebih sederhanakan lagi karena kalau kita lihat perusahaan industri barang konsumsi ini sangat luas. Apalagi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Silakan. Di sini, Pak, dari batasan masalah yang saya buat kan lebih mengarah ke tahunnya aja, Pak. Tahun 2016 sampai 2018. Di sini saya memilih industri barang konsumsi yang pasti karena industri barang konsumsi itu lebih mengarah ke masyarakat kan barang-barangnya barang konsumsi yang digunakan oleh masyarakat. Di perusahaan industri barang konsumsi ini memiliki 5 sektor, Pak. Dari tahun 2016 sampai 2018 itu yang terdaftar ada 53 perusahaan. Nah, 53 perusahaan itu dari berbagai sektor. Ada sektor kebutuhan masyarakat seperti makanan, minuman, obat-obatan, peralatan rumah tangga dan kebutuhan lainnya. Ada sektor di sini Pak, ada sektor makanan dan minuman, ada kemudian sektor rokok, sektor farmasi, sektor kosmetik dan barang rumah tangga dan barang peralatan rumah tangga lainnya, gitu Pak. Jadi kan itu termasuk ke dalam sampel. Nah, kemudian saya mengerucutkannya lagi ke itu menggunakan prosedur sampling dengan kriteria yang saya buat berdasarkan variabel yang saya butuhkan, Pak. Jadi dari situ 31 perusahaan. Nah, 31 perusahaan dari industri barang konsumsi itu saya pilih, yang saya butuhkan hanya laporan tahunan atau annual report dari tahun 2016 sampai tahun 2018 itu, Pak.
Jadi jumlahnya semua ada 91 annual report yang saya gunakan, Pak. Maksud saya kan gini, perusahaan ini kan cukup banyak. Perusahaan ini cukup banyak, maka saya kira kamu juga perlu batasi, walaupun tadi kan ada 5 sektor tadi kan. Iya, Pak. Ada 5 sektor yang kita lihat tadi bahan konsumsi tadi kan, ya kan? Iya. Jadi nanti ambil aja ada berapa hal terpenting sehingga tidak terlalu luas yang kamu lihat dan tidak terlalu repot, saya pikir itu yang pertama. Mungkin kamu lihat perusahaan untuk konsumsi yang terpenting itu apa kira-kira. Lalu kemudian kan ini kan nanti berkaitan dengan karena ini kuantitatif kan ada populasi dan sampelnya. Maka juga sampelnya nanti juga tidak terlalu banyak, saya pikir gitu. Kita nanti tentukan aja di sini. Pertama, perusahaan apa menurut kamu untuk konsumsi yang lebih sederhana dan mudah diteliti, gitu ya? Iya, Pak. Anissa? Iya, Pak. Kemudian nanti ada berkaitan dengan populasinya berapa, kemudian sampelnya nanti berapa yang kita ambil, ya kan? Iya, Pak. Ya, Nisa ya. Berarti, Pak, saya menggunakan contohnya itu berdasarkan Kemudian, subsektor. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke. Itu yang pertama, batasannya saya pikir perlu dilihat. Yang sederhana. Iya, Perusahaan Pak. apa yang paling mudah kamu teliti. Kemudian kalau tahunnya saya pikir tidak masalah 2016, 2018, ya kan? Kemudian rumusan masalahnya, kemudian tujuan. Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan. Saya pikir gimana kalau sederhananya dibuat dalam bentuk poin aja dia gitu. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya satu gitu. Iya, Pak. Satu, untuk mengetahui pengaruh, ya kan? Rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh KSR terhadap nilai perusahaan, kan gitu kan? Iya, Pak. Ya, bagaimana pengaruh? Saya pikir lebih sederhana gitu ya. Karena kita nanti menceritakan secara kuantitatif, ya kan? Iya, Kemudian kalau tujuannya untuk mengetahui pengaruh KSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri barang konsumsi. Kemudian di tinjauan pustaka, pikir gimana kalau seandainya lebih bagus, kita kan bab 2 tinjauan pustaka, 21 kerangka teori biasanya, ya kan? Iya kan, Anissa? Iya? Iya, Pak. Dengar? 21 kerangka teori, lalu nanti masuk mungkin 211 baru kajian teorinya ya. Nampak? Bab 2 tinjauan pustaka. 21 itu kan kajian kerangka teori ya. Bikin 21 kerangka teori, baru 211-nya materinya gitu. Materinya gitu ya, Bu ya. Gimana ya kan, Bu Dewi? Iya, Pak. Kemudian 22 Dan lanjutnya. penelitian terdahulu dan kerangka konseptual ya, Bu. Iya, Pak. Kemudian ini tadi di populasinya nggak disebutkan berapa jumlah populasinya ya. Halo, disebutkan ya. Iya. 53 perusahaan. Ada. Kemudian
Sampel. Halo, Anissa. Iya, Pak. Populasinya 53 perusahaan ya. Iya, Pak. Kemudian sampelnya berapa ini? Sampelnya ada 31 perusahaan, Pak. Ada 31 perusahaan ya. Iya, Pak. Oh gitu ya. Mungkin kalau nanti kamu lebih mengkerucutkan perusahaan itu dengan konsumsi yang khusus kita bilang tadi kan lebih sedikit perusahaannya kan. Nah, kalau terlalu banyak juga Iya, Pak. perusahaannya saya pikir juga terlalu merepotkan kamu ya kan? Ya kan Anissa? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Pikir teknik pendatanya dokumentasi kuesioner ya. Kalau ini Enggak, Pak. pengumpulan Enggak ada. enggak ada ya. Dokumentasi Nggak ada, dan Pak. penelitian kepustakaan aja ya. Oke, Iya, oke. Pak. Barangkali itu komentarnya. Terima kasih Bu Debi, terima kasih Anissa dan Pak Reza. Pikir itu Terima komentar kasih, Pak. saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Haidir atas perbaikan untuk proposal mahasiswa kita. Anissa, tadi apa yang dibilang Pak Haidir itu dicatat, diperbaiki. Ya, kemudian tadi yang masalah batasan masalah, tadi kan Pak Haidir menyatakan bahwasanya terlalu banyak, itu kamu terlalu luas gitu kan. Kamu sekarang sanggupnya gimana gitu? Bagaimana kamu? Sanggup nggak kamu dengan 91 tadi sampel kamu ya jadinya? Iya, Bu. Dari laporan tahunannya 91 kalau 31 perusahaan, Bu. 31 perusahaan sampelnya berarti 3 tahun 91. Iya, Bu. Itu udah semua sektor. Sektor konsumsi itu ada berapa subsektornya? Ada 5 sektor, Bu. Kalau dari sampel yang dibuat ini, Bu, tergantung sama subsektor. Berapa? Apa nih, Bu? Ada 5 sektor. Itu yang konsumsi? 5 sektor. Jadi dari berbagai apa? Sektor, kan ini sektor perusahaan industri barang konsumsi, ada 53 perusahaan, di dalamnya ada 5 sektor, subsektornya lagi, Bu, gitu. Sektor makanan dan minuman, 1. Yang kedua ada subsektor rokok, yang ketiga ada subsektor yang keempat ada subsektor kosmetik, dan yang kelima ada subsektor barang rumah tangga dan peralatan rumah tangga. Oh gitu. Itu gini aja, nanti coba kamu hitung sektor mana yang paling subsektor mana yang paling sering dan berapa total perusahaannya, kalikan tahun, cukup nggak jadikan sampel gitu. Kalau kamu misalnya sanggup semuanya nggak ada masalah. Gitu. Berarti batasan masalahnya tergantung sama subsektornya ya, Bu? Enggak, Kak. Kamu batasin lah dulu. Kita mau melihat batasan masalah kan bisa dari berbagai hal. Sekarang kamu kalau mau membatasinya yang tadi disarankan Pak Haidir dari jenis subsektornya, ya boleh. Tetapi nanti coba kamu hitung kembali apakah mencukupi untuk sampelnya gitu. Ya. Oke, tadi diperbaiki apa yang jadi saran dari Pak Haidir ya. Oke, kepada Pak Reza kami persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Debi, kemudian yang terhormat Pak Haidir, Anissa Fitrigia. Nah, Anissa Fitrigia, apa yang menjadi masukan dari Pak Haidir itu sudah dicatatkan? Yang menjadi masukan Sudah, dari Pak. Pak Haidir sudah. Tapi yang paling penting sebenarnya sih, ya. Agak kurang untuk masalah sampelnya ini, Pak. Gini sih, sebenarnya apa yang tadi ada masukan dari Bu Debi, itu kan ada yang namanya rumusan masalah, ada kan? Iya. Rumusan iya, masalah, bukan rumusan masalah, batasan masalah.
Nah, Iya, di Pak. situ nanti kamu batasin aja permasalahannya, apalagi mengenai perusahaannya. Misalkan barang konsumsi, tadi kamu bilang ada 5 sektor, kan? Itulah kamu batasin, entah mana yang kamu ambil, salah satu itu kalau misalkan mencukupi sampel, itu bisa dipakai untuk penelitian. Oh, berarti saya nggak pakai purposive sampel lagi kan, Pak? Langsung aja kayak batasan masalahnya itu kan? Gini, lihat dulu. Jumlah. Ya, dilihat dulu. Baru kalau misalkan cukup jumlah sampelnya ya, baru kita pakai. Tapi kalau misalnya nggak cukup, mau nggak mau ya dipakai semua. Ya. Iya, Pak. Sekarang tergantung kamu ya lah. Kayak mampu lah ini ya. Mampu nih, 91 mampu. berapa? Halo, Pak. Hah? Bisa kan? Insya Allah Insya bisa. Allah. Berapa sampelnya? Iya, bisa, Bu. Bisa lah ya. Iya, Nanti Bu. sekalian bimbingan lah. Gampang gitu ya. Sekarang yang menjadi Iya, Pak. permasalahan sebenarnya nanti pas pengujiannya aja nanti ini. Yang mengenai CSR ini, apakah kita pakai angka nominalnya atau pakai angka damnya 1 atau 0? Karena yang permasalahannya sih kalau untuk meneliti sini agak susah nantinya. Kalau untuk Iya. sekarang kayaknya nggak ada masalah di proposal kalau menurut saya. Yang penting di batasan itu nanti kita tinjau ya gimana ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bu Debbie. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Reja. Anissa, tadi sudah dicatat apa yang jadi saran dan perbaikan untuk proposal kamu. Oke, jadi perbaiki dulu, baru bisa lanjut untuk melakukan seminar. Ya, yang melakukan riset penelitian. Oke, seminar lagi. Ya, oke, demikian seminar proposal hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Nasrul minallah wa fatum qorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dosennya tolong diisi nilainya di link yang sudah diberikan ya. Oke. Ini Bu, Oke, Bu Debbie. apanya nanti? Iya, ya. Yang link itu Bu ya, Debbie Iya, ya? link yang akuntansi ya. Yang akuntansi. Ya, Itu Oh, ada iya, nilainya ya. Bu ya, nanti ya? Hah? Itu pakai format nilai ya Bu ya? Iya, udah ada, nanti tinggal Bapak isi aja data-datanya yang diperlukan, sudah ada di Oh dalam iya, iya. semuanya. Oke. Oke, Terima kasih Bu Debbie. Selamat Bu Debbie. Selamat untuk Anissa, Fitri ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.